Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 12 Desember 2023 ya, di hari Selasa besok nih teman-teman. Jadi seperti biasa nggak bosan-bosan saya ingetin teman-teman jadikan list saham yang saya informasikan sebagai watchlist ya untuk lihat respon market. Dan kalau direspon menarik baru cari momentum entry. Dan keputusan jual dan beli saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Disclaimer ya. Tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik teman-teman. Dan teman-teman harus jadi trader yang mandiri ya untuk menentukan level cut loss dan level take profit ya, seperti itu. Biasanya saham-saham yang saya informasikan itu saham-saham yang lagi hype, yang lagi volatil, yang lagi rame gitu ya. Jadi saya harap teman-teman paham dan mengerti ya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke list sahamnya. Di tanggal 12 Desember ini saya punya Pani, Raja, Fire, PAMG, IRSX. Dan ada dua sih sahamnya Pak PP yang secara data transaksi masih oke menurut saya. Nanti saya info di belakang ya. Oke, yang pertama ini saya mau bahas saham Pani ya. Saham Pani secara data transaksi di hari ini normal distribution ya teman-teman, normal distribution dari broker AOAN yang beli AZCC LG sama ZP. Nah, saham Pani ini punya corporate action ya, seperti yang pas saya yakin teman-teman paham. Pani ini punya corporate action ya, right issue. Jadi saya nggak masuk ke ranah ini, tapi yang jelas hari ini pergerakan saham Pani ini sangat luar biasa ya teman-teman. Dia naik dengan volume yang lumayan besar, dia ARA dan sempat bongkar arahnya tapi balik lagi kunci ARA. Ya biasanya saham yang seperti ini besok pagi ketika market open dia akan punya volatilitas dan bisa kita coba manfaatkan ya volatilitasnya itu. Kita nggak tahu juga nih besok dia akan seperti apa. Nah yang kedua saham Rukun Raharja ya, saham Raja. Saham ini juga luar biasa, market open nggak lama dia langsung ngegas kenceng dan ARA ya teman-teman. Ini arahnya sih memang nggak kunci tebel ya, nggak kunci tebel. Dari data Broksumnya juga nggak ada, bukan indikasi big accumulation ya, tapi kalau lihat data transaksi yang seperti ini teman-teman ya, pengalaman saya nggak bisa dijadikan sebagai patokan juga ya, nggak bisa dijadikan sebagai patokan juga bahwa ini sahamnya distribusi dan besok akan turun gitu. Malah asumsi saya teman-teman, ketika suatu saham itu naik dengan volume yang lumayan besar ya, naiknya nggak nanggung ya, ARA ya 25%-an, itu besoknya dia akan lanjut naik. Nah jadi makanya kalau saya boleh menyarankan ke teman-teman, saham Pani, saham Raja dan juga saham Fire ya, Fire ini nanti ya, Fire ini kalau ketika dia besok nggak direspon market ya, nggak ikut naik gitu, nggak naik, nggak gerak atau malah turun ya, kita nggak usah masuk gitu ya, simple ya. Jadi ketika ada direspon market dengan positif, ada pergerakan harga yang naik gitu, baru kita ikutan numpang gitu ya. Kalau dari saya seperti itu. Ini sama juga teman-teman saham Fire ya, saham Fire ini AZ dan juga XC, Stockbit ya. XC ya. Ajaib, sorry. Ajaib, XC dan AZ. Nah ini yang jadi top buyer dan top seller di saham Fire, dan dia ARA ya. Dia ARA ini kunci 235.000 lot ya di bid harga ARA. Biasanya ini juga sama nih teman-teman. Saham-saham yang seperti ini besok biasanya akan melanjutkan kenaikan ya. Tapi saya juga nggak tahu ya. Nggak ada kepastian dia akan naik. Tapi menurut saya ini menarik untuk teman-teman pantau untuk scalping besok ya. Saham Fire. Skenarionya seperti apa? Ya sama tadi yang saya bilang. Kalau dia naik, dia gerak. Dia naik kita ikut. Kalau dia nggak gerak, dia turun. Atau dia sideways nggak bergerak ya. Hanya di area 160, 161 gitu. Di area situ bergeraknya nggak ada volatilitas ya, nggak usah masuk gitu ya. Seperti itu. Saham Fire juga menarik. Yang keempat ini saya ada saham PAMG ya. Saham PAMG ini tanggal 22 Desember ya, atau kurang lebih sekitar 10 hari lagi ya, 10 hari lagi dia mau ada RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Jadi ya saya nggak tahu nih, mungkin udah ada orang dalam yang punya informasi jadi sahamnya digoreng ya, jadi digorengnya nih udah early nih sebelum RUPS. Yang nggak tahu nih mau ada sentimen apa, tapi yang jelas menurut saya saham PAMG ini menarik ya, kita bisa pantau ya saham PAMG ini ya, seperti itu. Nah lanjut yang kelima nih teman-teman, saya juga ada saham IRSX ya. Ini sebenarnya resikonya lebih agak beresiko lah gitu ya.
Kenapa beresiko? Karena ini adalah saham yang sebelumnya tidur ya, sebelumnya tidur nih. Sebenarnya juga saya ngelihat kalau nggak salah hari ini ada saham PCAR juga yang bangun dari tidur ya. Tapi ini menurut saya dia masuk dalam kategori yang menarik ya. Ada akumulasi besar dari broker Eski. Dia beli 1 miliar, 191.000 lot ya, di average 53 ya. Jadi di harga closingnya ya, ini harga closing 53, dia punya average 1 miliar pembeliannya dia tuh di average 53 ya. Jadi biasanya kalau saham yang seperti ini menarik ya ketika market open. Makanya kalau seandainya saya pribadi memanfaatkan volatilitas ketika market opening. Jadi hati-hati juga ini saham kalau seandainya market makernya guyur ya bisa kunci di 50 dan gak keluar ya. Jadi makanya pertimbangkan juga dan biasakan lihat juga bid overnya nih teman-teman. Bid overnya teman-teman pastikan dengan sizing yang sesuai ya, jangan terlalu besar. Karena biasanya kalau masuk terlalu besar HK langsung 2-3 papan pasti dinotis sama market makernya gitu ya. Ya mungkin nggak ada juga ya, atau ada nih teman-teman yang big player ya di penonton saya nih, mungkin ada ya. Nah, lainnya mungkin saya juga masih ada sahamnya Pak PP yang menurut saya masih menarik ya, saham cuan salah satunya. Hari ini dia koreksi 0,93 ya, dia masih masuk dalam notif dalam pemantauan ya, dalam pemantauan. Nah, di sini nih yang saya lihat foreign BKYU akumulasi nih teman-teman ya. Dan secara keseluruhan pun dia masih solid ya, masih akumulasi. Kalau kita lihat saham cuan ya menurut saya masih menarik ya, masih menarik. Ya bubble-nya belum pecah gitu. Ya nggak tahu nanti ya, kita lihat aja pergerakannya. Dari chart juga strong uptrend, koreksi tipis ya. Koreksi tapi secara broksu masih ada akumulasi. Yang kedua juga saya punya saham TPIA ya. TPIA ini juga diakum oleh foreign ya, BKYU nih teman-teman. Kalau lihat secara keseluruhan juga solid, masih akumulasi. Ya, menurut saya saham TPIA juga masih akan volatil dan menarik ya. Seperti itu. Nah ini secara chartnya juga mantap ya, strong uptrend gitu ya. Jadi mungkin itu aja dari saya kali ini. Ada kurang lebih 7 ya kalau tambah 2 saham TPIA dan juga saham cuan tadi ya. Ini. Jadi ini saham yang menurut saya menarik untuk dipantau untuk trading besok tanggal 12 Desember. Kalau dari teman-teman ada saham lain yang mungkin menarik, boleh juga ya sharing di kolom komentar. Mungkin sekian aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.